4, 5, 3, 2, 1. Gak usah ngikutin Dedi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah gitu jadi. Welcome back Tuh, dua jok. people. Oh, balik lagi ke kita bertiga dalam suasana yang masih lebaran ya. Kita masih lebaran. Jadi walaupun sudah 1 minggu lewat, kita bertiga mengucapkan Minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Ketahuan kagak rencana nih ngomongnya nggak bareng. Kita mungkin belum klop kali ya, jadi ya maklum aja lah. Kalau klop di perbincangan ini mah nggak apa-apa lah ya. Tapi sebenarnya kita mau ngomongin karena suasana masih lebaran Pak. Gue mau ngomongin yang lagi rame-ramenya. Apa tuh? Mudik. Mudik. Lu kemarin pada lebaran gak sih? Lebaran lah iyalah, gue lebaran. Soalnya kalau rumah Semua tanggal lebaran kan habis selesai kemarin puasa terakhir kita lebaran semua pak. Yang muslim ya. iya, kok di depan rumah gua nggak ada lebaran? Lebaran itu kan nggak harus dirayakan harus benar-benar semua ngumpul atau gimana. Yang penting pada saat ini kita ya saling memaafkan, sama-sama ngumpul sama keluarga biasa aja inti. Gue nih ngikutin anjurin pemerintah sih, nggak mudik gua. Oh lu nggak mudik, gue juga nggak mudik. Dan gue juga nggak ada lebaran Pak. Ya gue di rumah kemarin ya masak-masak ya kayak biasa, masaknya juga sayur, tempe, apa segala macam. Ya ke rumah orang tua kan emang gue tiap hari. Nah, Karena ya kan lebaran jatuhnya ke orang tuanya juga. Berarti gue tiap hari lebaran dong? Ya bagus lah. Ya enggak lah. Kok enggak? Nah, kan definisi lebaran apa? Coba. Lebar gedean. Lebaran. Maksudnya merayakan hal Idul Fitri gitu ya. Nah, Fitri. Nah, itu pasti merayakan lu kan lu puasa itu habis puasa kan lu pasti Idul Fitri. Kan Masalah mudik atau enggaknya itu bukan lebaran sih sebenarnya. Lebaran itu ya merayakan keberhasilan. merayakan Tapi gue herannya gini Pak, puasa enggak, apa ya enggak, tapi beli baju duluan. oh gitu. Lu enggak puasa sih? Lu puasa? lo cerita Tanah Abang ya? Kok Tanah Abang? Oh bukan. Kok Tanah Abang? Yang bagi banyak banget itu pada beli belanja ke Tanah Abang sampai numpuk banget itu kan belum lebaran. Iya belum lebaran. Yang beli belanja datang itu kan belum tentu orang muslim semua itu ramai. Oh iya. Beli baju udah duluan, tapi Balik lagi nih. enggak apa? Kayaknya kayak gak jelas gitu. Iya lo itu enggak? Iya, kan lu nggak mudik kan, lu orang tua lu ini asli sini. Ya iyalah. Ya kan istrinya di Padang. Istri gua di Sabtu Padang. bisa mudik juga ke Iya. Padang. Biasanya dia dulu kan Bini gua nggak mudik loh. Tapi Gua lu- ngikutin anjuran pemerintah. Pemerintah ya. Kalau gua enggak sih, gua mudik aja ngapain? Kok mudik lu? Lah, sekarang gini logikanya ya. Sebelum ada anjuran dilarang mudik lebaran nih, pemerintah kan ngasih selebaran tuh kayak pemberitahuan boleh mudik asal kalian antigen Oh, lu melakukan itu? sesuai prokes gitu. sesuai prokes lah. Oh gitu. Makanya gua mudik gitu kan. Tapi anehnya setelah gua mudik tuh ke Jawa Tengah tuh ya kan, gua balik lagi tuh ke sini, aturannya ganti lagi tuh, Gantinya gimana? wajib PCR wajib. Ya, Enggak, antar lu. Itu aturan pemerintah atau aturan kantor lu? kayaknya kantor gua deh, nggak tahu sih. Tapi kata kantor gua Dari pemerintah? ngikutin pemerintah gitu. Ya nggak tahu yang benar atau yang mana tuh dia. Gue juga suka bingung nih Pak. Kan ngomongin masalah PCR sih. Bedanya PCR sama antigen apa sih? Kalau PCR Kita ngomongin dampak COVID dan COVID sekarang nih berarti ya. Gini yang pernah tes nih gua nih. Oh ya ya ya. macam. Bedanya apa ya? Diceknya bedanya Gua apa? yang pernah tes nih, kalau antigen itu cuman lewat 2 lubang doang di bagian kanan. Kalau tes swab PCR itu 3 lubang tuh. Sampai mulut, Sampai kerongkongan. gitu kan. Nah itu mungkin kerongkongan. Ya bedanya sama kalau secara kita yang dites itu doang sih. Kalau secara analisa labnya kan beda lagi lah ya, lebih kompleks kalau PCR. Dan harganya jauh beda, antigen ratusan ribu, 200 ribu. Oh bedanya di duitnya sebenarnya. Iya, PCR paling murah 700 Pak. Anjir mahal ya. Kan nggak semua orang bisa bayar. Gua tiketnya aja. Dulu awal-awal 1,2 loh Pak. Iya. Dan gini nih, kalau ada larangan mudik nih, terus dah yang nggak mudik emang bisa ada jaminan dia negatif. Terus Kok gitu? nah iya misalnya nggak boleh mudik, oke nggak mudik tapi orang kan berkerumun lu gimana tuh? Nah itu tuh itu gua
Ini orang pada nggak mudik tuh di Tapi di pasar-pasar. kampung gua. Iya, Pak. Set makan bakso pada Nah. ada pada depan. Ya makan bakso kan nggak mungkin pakai masker kan? Nah iya. Begini, ntar ada yang coba Terus lu keliling nih. Jangan pada salaman. Makan, Itu terus salaman. ini nggak usah jauh-jauh. Itu yang kemarin artis emaknya meninggal Siapa? si Gua udah jarang nonton TV. Tompi. Oh, Tompi. Dokter Tompi. Dokter Tompi. Itu gara-gara emaknya di kampungnya di Aceh. Kan sampai sedih-sedih dia cerita di Instagramnya. Dia di kampungnya kan ya emang orang Aceh kan, orang kampungnya orang Aceh, nggak ada yang mudik. Cuman emaknya doang memang yang lagi main di sana. Terus ya udah, namanya Lebaran kan, orang pada dateng salaman apa segala macem. Ternyata ada saudaranya si Dokter Tompi itu yang positif, tapi dia tanpa gejala, jadi dia cuma bersin. Tapi dia nganggapnya itu bukan ini, nggak, karena nggak dicek, Pak. Dia jadi kondisinya lagi nggak enak badan, dia nggak ngecek. Nah makanya kalau menurut gua teman-teman kalau yang udah nggak enak badan, tahu diri lah, mendingan nggak usah keluar kemana-mana gitu. Kan bahkan si Dokter Tompi ceritain tuh, Pak, ada hal yang sampai orang lagi sakit positif, dia sampai jualan di pasar. Lu bayangin jualan di pasar lagi sakit positif. Bisa nularin. Lu bukan nularin lagi, Pak. Semua yang belanja di dia kan. Tapi bener sih, dari beberapa teman-teman gue di posting di sosial media, IG segala macam, bahkan Nai juga anaknya Gus Dur, itu kan juga sempat positif. Dia itu bener-bener jaga diri banget, Jaga di rumah. keluarga. Tapi bisa kena juga. Jadi yang ya kita nggak tahu ya dampak dari mana kenanya segala macam. Kitanya jaga, ternyata ada orang lain ngejaga. yang enggak ini seseknya sakit hatinya di situ. Berarti kan sebenarnya bukan larangan mudik gak mudik ini kan, cuman Kesadaran masing-masing lagi sebenarnya. masing-masing sebenarnya. Ya orang kemarin aja Kapolrinya udah minta maaf. Nato. Oh, nato? Enggak tuh buat netizen yang gak mudik syukurin lu kan. Lo gitu? Kalau bobo netizen lu? Oh, nggak maksud gua gini nih. Kok gitu? Maksud gua gini nih guys, kalau masalah aturan ya sebenarnya, kalau menurut kita lu pada itu nggak logis ya, ya nggak usah lu turutin. Yang penting Lu? Kok gitu? Wah, bener. Aduh, lu lagi kesambet apaan sih? lo bukti Lu bobo pemerintah lagi. Kok lu minta diciduk, Pak? lo kan katanya bebas beraspirasi. Loh, bukan mungkin begitu. maksudnya Ya, gini. gimana? Maksudnya Wasis, lu ngomongin terlalu vulgar nih, kekasaran nih. Oh gitu. Mungkin awalnya kan emang pemerintah presiden nih ngasih anjuran larangan untuk mudik. Terus kemarin belakangan Kapolri bilang minta maaf nih. Mudik nggak Ngelarang apa-apa. Bukan mudik nggak apa-apa. Ngelarang mudik. Dia minta maaf karena ngelarang mudik, bikin penyekatan dan segala macam. Harusnya nggak apa-apa kan berarti. Bukan masalah nggak apa-apa. Sebenarnya yang dilarang itu adalah berkerumunnya. Karena dengan adanya mudik itu ada peluang untuk berkerumun. Tapi nih pertanyaan gua, tapi kok nggak sinkron ya? Pemerintahan menganjurkan untuk nggak boleh mudik, tapi polisi tadi minta maaf ngelarang mudik. Aku nggak ngerti tuh, Pak ya. Itu Makanya kontradiktif gitu, Kenapa Pak. nggak sinkron ya? sebenarnya kalau gue sih lebih ke apa ya? Gue menyadari semuanya itu adalah bentuk tanggung jawab menjaga kita semua agar menjadi lebih baik gitu, Pak. Sebenarnya nih ya. Ya. Si misalkan nih, gue sebagai orang tua, presiden kan orang tua kita semua, Pak, ya kan? Gue bilang daripada lu nanti nularin ke anak, misalkan gue punya anak 5, daripada lu nularin, udah lu diam-diam aja di kamar masing-masing ya. Nah si presiden tuh ngomong kayak gitu nih, lu diam-diam di rumah masing-masing, biar lu nggak keluar gitu kan. Ada emak kita jaga ini, nih emak kita nih Kapolri kan, udah gue kunciin aja semuanya nih. Abis itu anak kan pada nangis, aku lapar, aku mau makan, sampai pada berak di dalam kamar gitu kan. Pas dibukain pintunya, anaknya kan pada ada yang celentang apa segala macam gitu kan. Nah abis itu si emak minta maaf, aduh aku minta maaf pada kalian karena aku udah ngunciin kalian. Itu loh. Itu minta maaf terhadap Tindakannya dia. Kalau Tapi gue nangkep, Iya, nangkep iya. logiknya gini. Gue nih yang nangkep kenapa bisa ngelarang presiden ngelarang mudik. Sekarang logiknya gini. Presiden ini kan dalam rancah besar banget. Iya. Indonesia tuh luas banget. Mungkin ada banyak daerah yang tadinya kosong, pure nggak ada apa-apa. Jadi, gara-gara ada mudik datang bisa jadi memperluasnya lebih banyak. Itu logik gue nangkep terhadap anjuran itu. kalau Kapolrinya,
Kalau Kapolri ya itu tadi yang mungkin Iya, analogi lu tindakannya masuk, itu ya. tindakannya, Mungkin begitu. Karena kan si Pak Presiden kan juga nggak ngomongin ke Kapolrinya, tolong melakukan tindakan yang spesifik gitu. Benar. Tapi ya lu sebagai Kapolri lu harus berpikir lah gimana caranya untuk Kalau melakukan. iya tadi balik lagi sih. Iya, ya, iya. Logik gue itu. Presiden tuh ngelihat mungkin rancah besar tadi Iya, daerah. Terus kalau masalah kenapa ngelarang mudik gini-gini Tapi kejadian kan yang dilarang itu kan kejadian. Iya. Yang akhirnya dia mudik, akhirnya dia kena di sana. Nah, terus ada lagi kenapa banyak nih netizen ini mudik dilarang, tapi kok banyak yang masuk dari luar gini-gini segala macam. Iya, iya. Gini, mungkin kalau ini logik gua aja ya, seawam gua aja. Kalau menjangkau yang daerah-daerah yang belum ini itu caranya presiden. Terus kalau masalah bandara segala macam, ini kan udah di daerah pusat. Pengaturannya pasti ada lagi. Iya, iya. Hak otonom daerah masing-masing. Lu penjilat lu. Bukan penjilat lu. Enggak, gua kan dari sisi baik kita Oh, lihat iya, dari iya, sisi iya. Oh, iya. dari sisi Kecinduk itu. aja lu. Tapi gue biasanya lebih suka melihat dari sisi negatif sih, Pak. Sama sih. Sebenarnya kalau kata gua sendiri sih Apa, pemerintah itu ini sih udah pada bingung mau ngapain. Nah, kalau itu gue lebih setuju sih. Jadi kalau lu gini nih sebagai pemegang keputusan, lu kan jadi bingung lu harus ngasih keputusan seperti apa. Sekarang gue nanya deh, Pemerintah gini. penduduk Indonesia tuh berapa sih sekarang jumlahnya? 100 jutaan ya. Dulu waktu zamannya Oma Irama Nyanyi? masih muda aja nyanyinya berapa? Enggak hafal gue lagu. Enggak hafal. Gue juga lupa tuh judulnya. Gua enggak ngikutin sih. Beda angkatan juga gua enggak tahu gua. 50 juta. Iya kan segitu kan. sekarang Pasti udah lebih kan, udah 200-an juta lah ya. 200-an juta menyebar di berapa ribu pulau? Ya. Berapa? Provinsi. Lu enggak sekolah kayaknya. 34 Geografi gua provinsi. jelek sih. Yang bagus bahasa Inggris doang ya, Pak. Enggak, maksudnya kita tuh kan negara kepulauan, Pak. Pulaunya tuh banyak banget, Pak. Ribuan pulau, Main Pak. negara Maritim. maritim. Iya. Ribuan pulau. Terus penduduk Menterinya siapa? menterinya Yang kemaritiman siapa menterinya? siapa yuk? Wah, itu kayak anak bocah yang di TikTok tuh. Giliran ditanya, nih gua tanya gitu. Artis Jeff yang baru siapa? Tahu. Giliran ditanya FF kepanjangan apa, Pak? apa tuh? Free Fire. Oh, giliran ditanya, Nabi kamu namanya siapa? Muhammad lah. Nabi Nuh. Aduh. Kacau kan. Iya. Jadi ya begitu dah. Jadi teman-teman gimana tuh? Teman-teman setuju terhadap anjuran mudik atau enggak tuh? Kalau gua sih yang penting lebaran lah. Iya. Tapi gua aja nggak lebaran sih, gua beli baju aja enggak. Lebaran tuh Emang lebaran harus beli baju baru? harus ngapain sih? Makan enak kan? Lebaran yang penting maaf-maafan udah. Ya maaf-maafan, gua tiap hari maaf-maafan Ya lah. udah. Berarti gua lebaran tiap hari dong. Intinya udah Ayo lebaran maafan ngapain sih? Lebaran ngapain sih? Gua lebaran tradisi yang penting keluarga sih yang penting. sholat Idul Fitri gitu. Lu sholat? Sholat lah gua. Udah sholat. Sholat Idul Fitri. Oh, Udah. sholat Idul Fitri doang. Yang penting itu maaf-maafan juga. Oh, lu yang penting sholat Idul Fitri. Dan Berarti nggak sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu lah. Udah lah. Kalau makin panjang ke daerah sana obrolan nanti beda sesi aja, Pak. Ah, iya. Ya. Oke, jadi untuk teman semoga selalu diberikan kesehatan. Iya. Karena zaman lagi Covid, ya jangan aneh-aneh lah. Oke, gua memahami bahwa kita semua lapar. Kita semua perlu uang, ya kan? Perlu uang kan lu semua. Dan gue juga lagi usaha dapat uang, makanya teman-teman support kita biar kita dapat uang. Support. Kalau kalian nggak support, aku nggak dapat uang nih. Kita bertiga nggak makan. Pokoknya support aja lah Support aja. ya. Support doain Wasis Biar supaya diberi kesedengannya kesehatan. makin sedeng. biar kita semuanya diberi kesehatan. Iya. Biar kita bisa makan, ya minimal kita makan lah. Gua punya semboyan nih, guys. Apa tuh? Every Bineka day- Tunggal Ika. No, every day is new day. Bisa. Ya, Quotes baru lagi nih. itu yang gua selalu pegang. Kan Jadi- emang iya. Nah, tapi kan semua orang nggak paham, nggak? Misalnya gini nih, ketika lu bersedih, lu jangan merasa dunia lu habis runtuh gitu. Kayak gua kemarin ada musibah nih. Wah, kok kayaknya gua
terpuruk nih gitu kan. Hari ini kok payah banget gitu kan. Itu jangan seperti itu. Hari esok itu pasti lebih baik gitu loh. Kalau lu sekarang seneng banget lu jangan terlalu bangga gitu. Berarti bukan everyday dong. Loh, every day is new day. Yesterday is new day. Loh, yesterday is history. Nah, Yesterday. Tomorrow is Gimana sih? new day. kemarin tuh apa? No, yesterday. Kalau Oh, yang berarti lu maksud tomorrow. mungkin gini, yesterday is history. Nah, today Today is Legendary. today is today, but tomorrow is present apa? Past tense. no, maksud lu itu Future. future. Ya emang Tomorrow iya. tomorrow itu Enggak tuh maksudnya apa? Dia menunjukin kehebatan bahasa Inggrisnya. enggak, bukan bahasa Inggris. Enggak maksudnya apa? Emang iya gitu. Kalau bahasa Indonesia itu besok Tomorrow is future. Iya. enggak gini, maksud lu kan gini nih. Kemarin itu cuman yang Enggak kan? udah. Lo ngomong kan everyday Is new day. New day. Everyday itu apa? Every itu apa? Every Setiap itu- hari kan? Setiap hari itu hari yang baru. Setiap hari hari yang baru. Iya. Iya kan? Berarti hari kemarin hari baru dong. Loh, Itu masuk Harusnya- hari yang baru dong. Hari Pada lama saat lah. udah- Enggak, kalau lu bilang everyday is new day, Ah. maksud Syakir, yang kemarin juga itu adalah hari baru maksudnya. Iya, padahal itu kan hari yang lama. Tomorrow Tapi is new day. iya. Maksud gua konteksnya nggak gitu, monyeng. Gimana lu jelas? Iya kan? Ya maksud gue itu tiap ya bukan lu konteks everyday is new day. Itu besok itu ya setiap, maksud gue gini, hari esok itu adalah hari yang baru. Ya tomorrow Itu is bahasa new Indonesianya day. iya. Bahasanya. Hari esok Tapi kalau di Inggris ini enggak, tomorrow is new day. Bukan. bukan gitu lah kampret. Maksudnya paham maksud lu kalimat lu ucapan itu. Gimana Syakir nanya? Mungkin Iya. maksud gue gini. Karena ada hari besok, hari ini yang terlewatkan misalkan lu lagi gundah, lagi ada masalah. Iya, Lu iya. mikir akan ada hari esok baru nih yang Oh, harus bisa itu nyelesain hari maksud ini. gua. Itu harusnya penjelasan bahasa Indonesia lu kayak gitu. Bahasa Indonesia lu jeblok sih. Lah bahasa Indonesia gue kan jelek. Bahasa Inggrisnya gitu. Ya harusnya lu minta tolong sama dia dari tadi. Oh gitu. Iya. Oke, Gitu teman-teman. Terima kasih telah mendukung kami. Ini hadiah buat kamu. Oke. Love you. Asu. Nah, udah dikat-kat ya nanti.